Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu semuanya, pada hari ini kita belajar PPKN. Kita lanjutkan pelajaran kita minggu-minggu yang lalu dengan tema norma-norma dalam masyarakat. Norma-norma itu sama dengan aturan yang dibuat oleh masyarakat untuk keamanan, ketertiban, sehingga dalam masyarakat itu tidak ada tingkah laku dari anggota masyarakatnya yang membuat resah orang-orang yang ada di masyarakat tersebut. Baiklah anak-anakku semuanya, kita akan lanjut ke pembelajaran kita hari ini dengan pengertian norma, pengertian dari kebiasaan, adat istiadat, serta peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat. Pertama kita akan lihat dulu hakikat dari norma. Ada beberapa konsep yang ada dalam pengertian norma itu. Dalam norma itu ada aturan, itu ada juga petunjuk yang berupa perintah, yang berupa larangan, dan juga ada sanksi. Tujuannya untuk ketertiban dalam masyarakat. Kalau kita lihat hakikat norma secara keseluruhan, norma itu merupakan tata aturan atau peraturan yang berisi perintah dan larangan. Norma atau kaidah itu juga dapat dinyatakan berupa patokan atau pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku. Bagi orang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Di dalam masyarakat ada bermacam-macam norma anak-anakku yang berlaku di masyarakat. Jadi macam-macam norma yang telah dikenal luas dalam masyarakat adalah norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan ada norma hukum. Perbedaan keempat jenis norma tersebut didasarkan atas sumber dan dari norma tersebut, serta sanksi yang melekat pada norma itu. Kalau kita lihat dari pertama dulu, yaitu norma agama. Norma agama yaitu peraturan hidup yang berupa perintah dan larangan maupun anjuran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagi orang yang mematuhi norma tersebut akan mendapatkan pahala, sedangkan bagi orang yang melanggarnya akan berdosa. Norma ini hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai tuntunan dan petunjuk ke arah yang benar bagi umat manusia. Kalau kita lihat contoh-contohnya, itu dalam umat Islam ada sembahyang atau sholat 5 kali sehari dan semalam. Dan juga ibadah di gereja, kebaktian bagi umat Kristen. Yang berikut ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu merupakan peraturan hidup atau kaidah yang menuntun tingkah laku manusia yang bersumber dari hati nurani manusia, yang bersifat universal. Bagi orang yang melanggar norma tersebut, tentu dia akan merasa bersalah, dia akan menyesal, dia gelisah, cemas, dan lain-lain. Contoh dari norma kesusilaan itu ada kejujuran dan jangan berbohong. Terkadang kejujuran itu bisa menyakitkan, tapi percayalah, masalah apapun akan cepat terselesaikan kalau kamu berlaku jujur. Kalau kita lihat norma kesopanan, yang ketiga, norma kesopanan itu ialah kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Jadi norma tersebut berkaitan dengan kepatutan menurut pandangan sekelompok masyarakat yang bersumber dari adat istiadat, bersumber dari kebiasaan yang dibuat oleh masyarakat setempat. Bagi orang yang melanggar terhadap norma kesopanan ini, tentu mereka akan dicela,
dicemooh, bahkan dikucilkan dari masyarakat tersebut. Kita lihat contohnya, dalam mengetuk pintu itu bisa saja kita mengucapkan salam, atau ada satu daerah ada yang mengatakan punten gitu. Tapi kalau kita nyelonong saja, ya orang akan marah dan menganggap ketidaksopan. Yang berikut adalah norma hukum. Nah, norma hukum itu adalah peraturan-peraturan yang timbul atau dibuat oleh penguasa negara atau lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh alat-alat negara. Jadi keistimewaan norma hukum itu dibanding dengan norma lainnya terletak pada sifatnya yang memaksa. Sanksi berupa ancaman hukuman, mulai dari hukuman denda, hukuman kurungan, penjara, bahkan hukum seumur hidup, ada juga yang hukuman mati. Ini contoh dari norma hukum yang ada di suatu daerah selama PSBB atau di masa new normal ini, maka ada perintah yang harus dijalankan, kalau tidak akan diberikan sanksi. Jadi tidak memakai masker akan diberikan sanksi, ada yang menyapu, ada yang menyanyikan lagu wajib atau denda 250. Nah, ini contohnya. Jadi razia aparat penegak hukum jalan raya, orang yang tidak memakai masker dia push up gitu. Ada juga orang yang melanggar pada saat PSBB, maka dia akan disuruh menyapu. Ini adalah norma hukum, sanksinya tegas dan jelas dan tidak bisa diganggu. Nah, ini kelihatan sama kita orang-orang yang lebih berat tingkat kejahatannya, maka mereka akan diadili di lembaga peradilan. Itulah tadi pembelajaran kita tentang norma-norma, tentang aturan-aturan masyarakat. Jadi sekarang Ibu akan menugaskan kepada anak-anak Ibu semuanya contoh kasus berita bisa dari surat kabar tentang pelanggaran norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Juga bisa dari televisi, bisa juga. Yang jelas berita itu sangat nyata dan tidak hoax, karena hoax itu juga melanggar norma hukum. Setelah kalian dapatkan contoh kasus tersebut, maka kalian analisa kenapa terjadi kasus tersebut, dan kira-kira menurut kalian apa solusi dari kasus yang terjadi di masyarakat itu. Itulah anak-anak Ibu semuanya pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kehidupan kalian masa sekarang dan tentunya untuk masa yang akan datang. Ibu harap di dalam setiap kehidupan yang kalian jalani taati aturan, karena aturan itu bukan hanya untuk orang lain, tapi memang untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Baiklah anak-anak Ibu, kita membaca hamdalah agar ridha Allah selalu menyertai kita. Demikian saja Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.